Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kepala sekolah yang saya hormati, saya akan berbagi praktik baik ya terkait dengan pembuatan RHK kepala sekolah. Ya. Kita buka dulu ya, PMM kita, ya, Merdeka Mengajar. Kita dibuka dulu ya, Merdeka Mengajarnya. Lalu kita masuk ke akun kita klik di pengelolaan kinerja. Nah, di sini sebagai kepala sekolah sudah ada ini tombol untuk bisa klik dalam memeriksa anak buah kita atau Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru kita bisa kita lihat di sini, kita klik saja. Ternyata sudah beberapa guru mengajukan RHK ya. Nah, ini belum saya cek memang, ya, nanti kita cek aja kalau sudah cukup banyak, minimal 50% lah, kita mulai. Bisa juga dicicil atau bertahap ini. Jadi yang perlu disetujui baru 17 dari 74. Nah, kemudian kita kalau mau masuk ke kepala sekolah, kita kembali ya ke pengelolaan kinerja Anda. Nah, di sini saya bisa memulai dari ini tombol mulai ya. Nah, kita lihat bahwa di dalam pengelolaan kinerja ini juga ada 6 bulan ya, dari Januari sampai Juni, perencanaan guru dan persetujuan atasan, persiapan observasi kelas, dan selanjutnya sampai refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja guru dalam satu semester. Baik, saya mulai sebagai kepala sekolah ya, kita klik mulai di sini. Nah, datanya kita lihat apakah sudah benar atau belum. Kalau sudah benar maka klik saja data sudah sesuai. Dari nama, dari NIP, PNS, apa status kepegawaian, pangkat golongan ruang, jabatan, satuan pendidikan induk. Nah, kalau sudah, kalau misalnya belum bagus, belum benar, diedit ya. Editnya hanya 1 kali. Kalau sudah selesai kita klik data sudah selesai ya. Kemudian data sudah benar, maka kita masuk ke bagian perencanaan kinerja. Nah, di sini kita disuruh memilih ya. Kita disuruh memilih ya berdasarkan rapot pendidikan. Kita klik dulu rapot pendidikan kita ya. Ini kita klik. Nah, di sana tertera di sini sebagai Satpen kita klik juga ini. Sebagai Satpen kita bisa melihat ya, kita masuk ke akun kita juga, ternyata harus ada verifikasi akun. Ya, kita masuk ke akun kita di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini kita masuk ke sana. Di sini SMA Negeri Banyumas misalnya akreditasi A ya, berlangsung sampai 15 Desember 2025. Ringkasannya dibaca dulu. Dibandingkan dengan tahun 22, kemampuan numerasi SMA 1 Banyumas mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Dari seluruh capaian tahun ini, kemampuan numerasi menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, iklim keamanan sekolah adalah indikator dengan pencapaian terendah yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan sikap guru tentang kekerasan seksual. Contoh utama untuk membenahi ini adalah melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang pemahaman dan sikap guru terhadap kekerasan seksual. Nah, jadi ini platform rapor kita di sini yang perlu diperbaiki adalah iklim ya, iklim ini. Yang perlu diperbaiki adalah iklim keamanan sekolah. Karena
faktor yang lain itu sudah bagus. Walaupun iklim keamanan sekolah sudah baik ya, tapi capaiannya turun gitu. Jadi dimungkinkan kita bisa memilih yang iklim keamanan sekolah. Baik, kita kembali ke pengelolaan kinerja. Berarti di sini mana yang arah itu ya. Misalnya di sini ingin memberikan tentang visi misi sekolah, itu bisa juga di sana ya. Presentasi program sekolah ya bisa, kemudian menceritakan praktek baik kepemimpinan pembelajaran, memandu perencanaan pembelajaran, refleksi pengelolaan kurikulum sekolah, aktivitas kegiatan komunitas belajar, kemudian siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran, kemudian refleksi program pengembangan kompetensi guru. Kita tinggal pilih salah satu saja. Misalnya saya milih yang pertama ya. Karena yang pertama ini yang nantinya di sana juga ada menciptakan lingkungan belajar yang baik ya. Nah, ini yang pertama. Saya klik yang pertama. Ya, klik. Nanti kita langsung masuk ke pengembangan kompetensi. Kita klik ke pengembangan kompetensi. Nah, di sana ada RHK ya. Di sana ada RHK ya, yang perlu kita kerjakan. Misalnya kita ingin meningkatkan kinerja satuan pendidikan, peningkatan karir kepala sekolah melalui penggerak komunitas dengan mengadakan minimal 3 kegiatan praktek baik. Ini 36 poin. Kemudian meningkatkan kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peraih pengakuan dan penghargaan terhadap kompetensi kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. 12 poin. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan karir kepala sekolah melalui narasumber berbagai baik dalam kegiatan terkait implementasi kurikulum pendidikan dan perencanaan berbasis data. 8 poinnya. Nah, kalau saya ya, saya milih yang mana ini yang mana? Ini saya milih yang meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan peningkatan karir kepala sekolah melalui penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktek baik. Ya ini aja lah, milih ini. Nah, saya milih yang 36 poin gitu misalnya. Ya. Nah, tapi panjenengan bisa milih yang lain ya. Bisa milih yang lain, misalnya ini yang terakhir ini bisa juga. Berbagi praktek baik dalam terkait dengan implementasi pendidikan atau perencanaan berbasis data. Ini juga boleh. Ya. Boleh saja. Tinggal pilih kita ya. Misalnya pilih yang 8 poin aja lah. Satu kegiatan 8 poin. Nah, terus ditambah lagi misalnya yang kedua, ini meningkatnya kinerja satuan pendidikan kepala sekolah melalui penggerak komunitas belajar 3 praktek baik, kemudian meningkatkan kinerja satuan pendidikan, pengakuan ini ternyata hampir sama ya. Kemudian meningkatnya kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penyusunan kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan 6 poin. Meningkatnya kinerja satuan perangkat ajar, milih meningkatnya kinerja satuan pendidikan ya, melalui penelaah cerita praktek baik, meningkatnya kinerja satuan pendidikan, menyusun cerita praktek baik. Kemudian meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan peningkatan karir kepala sekolah melalui penelaah, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui penelaah perangkat ajar. Ya, silakan bisa pilih panjenengan ya sesuai dengan apa yang bisa dilakukan. Karena pilihan itu akan menjadi satu hal yang harus kita lakukan sehingga nanti kita targetnya dapat tercapai. Nah ini Bapak Ibu, kita milih yang mana, monggo sesuai kemampuan kita. Saya pilih yang mana ya, sebentar. Saya pilih yang saya pilih yang atas sendiri aja lah, komunitas belajar aja.
36 poin. Nah, kita lihat coba di atas total poin 44. Ya. Ini sebenarnya yang diharapkan itu adalah 32 poin, tapi saya ngambil baru 2 ya. Saya ambil yang ketiga aja, jadi 3 aja yang ini. Kemudian saya ngambil yang cerita praktek yang dapat peningkatan kandungan melalui penyusunan cerita praktek, menelaah melalui penelaah aksi nyata secara. Nah ini misalnya saya ini aja satu ya, saya pilih ini, misalnya saya pilih 2 kegiatan ya, maka saya sudah mengumpulkan total poin 56 ya. Kalau sudah dirasa cukup maka tidak perlu tambah lagi, kita langsung ke perilaku kinerja, perilaku kerja. Nah, di sana kita tinggal klik aja mana yang sesuai dengan pilihan kita. Misalnya melakukan memahami kebutuhan guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja. Bersifat ramah kepada peserta didik, guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Nah, maka saya misalnya pilih yang kedua. Nah, kemudian bagi Anda menerapkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, kita jika tinggal pilih. Nah, ini misalnya ini. Melayani dengan standar yang sama guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja. Ini misalnya saya melayani dengan standar. Kemudian akuntabel, kita milih yang mana melaksanakan dengan jujur, ya, dengan jujur, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Misalnya kita milih yang mana? Yang pertama misalnya. Kemudian bagaimana menerapkannya? Kita tinggal pilih aja. Ya. Nah, ini bertanggung jawab, misalnya kompeten, kita pilih yang mana? Melaksanakan peningkatan kompetensi untuk merespon kebutuhan belajar, membantu Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat dunia kerja untuk saling belajar. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ini yang B misalnya kita. Yang kedua ya. Bagaimana menerapkannya? Ini berarti yang misalnya yang A gitu. Harmonis, kita milih yang mana? Menghargai setiap warga satuan, memberikan pertolongan, membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Misalnya saya yang pertama, menghargai setiap warga satuan apapun latar belakangnya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana akan menerapkan perilaku tersebut ya. Perilaku apa? Perilaku harmonis. Kita klik aja yang mana. Ya, ini misalnya saya ingin yang pertama ya. Nah, yang pertama, kemudian masalah loyalitas, kita milih yang mana? Ya, ini misalnya saya milih yang pertama misalnya, loyal ya. Kemudian mana? Yang implementasinya di lapangan bagaimana? Otomatis kita bisa ini menyebarkan informasi dan mendukung transformasi pembelajaran, mencegah situasi yang mengancam. Ini masalah loyalitas ya, atau loyal ya. Nah, ini misalnya yang pertama. Kemudian adaptif ya. Adaptif yang mana? Tentang adaptasi kita ya. Saya misalnya terus berinovasi ya. Mengembangkan kreativitas untuk memajukan pendidikan, berpikir proaktif, mengembangkan diri tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat dunia kerja. Misalnya saya yang terakhir itu. Kemudian pilih yang mana? Misalnya menunjukkan keingintahuan yang tinggi terhadap hal baru. Ya, kemudian memanfaatkan peluang untuk masukkan hal yang baik. Misalnya saya ingin yang terakhir. Ya. Kemudian kolaboratif yang mana? Kolaboratif, bekerja sama. Otomatis saya juga sementara ingin yang terakhir ini ya. Nah, menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk pencapaian visi misi satuan pendidikan. Bagaimana caranya? Ini tinggal pilih. Ya, mengoptimalkan sumber daya pendukung pencapaian kinerja satuan, membangun komunikasi yang efektif, ya, mendorong guru dalam pencapaian tujuan seminar. Misalnya saya yang terakhir. Nah, ini
Nah, setelah itu, setelah kita rampung mengisi ini, ya, kita langsung ke rangkuman. Nah, di rangkuman ini, ya, di rangkuman sudah ada di sini semuanya, ya, semua ada panduannya, semuanya ada ininya, ya, ya. Jadi kita tinggal melakukan kinerja gitu, ya, melakukan kinerja. Jadi ini sudah tahapan kita sudah sampai pada tahapan rangkuman. Tugas tambahannya tidak ada. Ya, kalau guru kan ada tugas tambahan, tapi di kepala sekolah tidak ada tugas tambahan. Nah, maka langsung bisa kita kumpulkan itu. Kita kumpulkan ya. Misalnya kita kumpulkan. Ini nanti diklik aja ini. Kumpulkan, klik gitu ya. Nah, jadi tulis kumpulkan perencanaan kinerja. Setelah dikumpulkan, perencanaan akan otomatis disetujui. Mohon tunggu tahap berikutnya. Itu. Tapi kalau mau dicek ulang, kita cek ulang aja. Nah, kita cek ulang aja. Bisa dicek ulang. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah mantap, nanti kita kumpulkan. Kalau belum, ya otomatis kita cek ulang. Kita cek ulang dari awal. Coba bisa apa enggak. Ya, kita cek. Ya. Ternyata ini harus ditutup dulu ya. Kalau kita mau ngecek dari awal. Kalau mau ubah ya kita ubah aja. Klik gitu. Klik gitu. Dari awal kita ubah boleh. Kalau mau disimpan draft, kita simpan draft aja. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalnya simpan draft ya, otomatis kita bisa melanjutkan lagi. Klik nanti kita tinggal lihat aja di sini. Nah, apa yang kita isikan sudah ada, masih tersimpan ya. Ya, jadi jangan khawatir itu hilang. Yang penting sebelum dikumpulkan ini kita masih bisa ya untuk mengubah. Tapi kalau sudah sampai dikumpulkan, otomatis nanti harus memberikan informasi kepada atasan kita untuk bisa kita ubah lagi. Demikian dari saya terkait dengan perencanaan kinerja kepala sekolah. Kemudian terkait dengan panduan mengenai bukti fisiknya nanti bisa dipelajari di dalam PMM ini ya, informasi-informasi terkait dengan panduan itu ada di sini. Di mana ya kita lihat itu di sini ada panduannya. Kalau kita lihat ini. Ya misalnya kalau kita lihat di sini nih, ini bukti dukungnya kan sertifikat dan sebagainya kan ada laporan. Lalu kita lihat di sini kan ada buku panduannya, di rangkuman ini terlihat Bapak Ibu. Ya, di rangkuman itu terlihat. Ini ada panduannya ini. Jadi kalau misalnya hasilnya penilaian observasi kinerja kepala sekolah seperti apa? Nah, maka ini diklik di sini ini. Nah, cek panduan. Ini di sini ada. Tinggal cek apa yang akan kita misalnya masalah yang kita tanyakan masalah sertifikat ya. Maka gitu bisa muncul di sini Bapak Ibu. Nah, ini bisa bisa kita pilih mana. Ya, bisa kita pilih mana yang akan kita lakukan itu tentang sertifikat itu ini ke pusat bantuan ya. Saya kira seperti itu ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian memberi materi ini, semoga kita semuanya diberi kesehatan untuk membuat administrasi terkait dengan pengelolaan kinerja kepala sekolah. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.